Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ari Muhammad Rizky, semester ketiga di Fakultas Hukum Universitas Kencana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum pidana lanjutan di semester ketiga. Masih menjelaskan tentang penyertaan di pertemuan yang keempat. Di sini melanjutkan bentuk ketiga, turut serta melakukan ataupun made pleasure. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MPT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan ataupun made pleasure ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syaratnya untuk melakukan ataupun made pleasure yaitu ada kerjasama secara sadar ataupun bewusste samenwerking. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Ada contohnya di sini seperti bapak ataupun ibu mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak melakukannya ke pihak aparatur yang berwenang, dan apabila suatu hari kejahatan tersebut terbongkar, maka bapak yang baru tersebut bisa terlibat dalam tindak pidana tersebut. Yang kedua, ada kerjasama secara fisik ataupun physique samenwerking. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Contohnya di sini Tony, Ali, Andi melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang robotarium, dan dalam aksinya Tony dan Ali yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Andi menunggu di mobil mengawasi situasi dan kondisi sekitar robotarium. Dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Di dalam satu tindak pidana tidak hanya dilakukan secara aktif, tetapi secara pasif pun bisa terjerat. Bentuk keempat, pengganjar atau whitelocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi di antara penganjur dan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material ataupun author materialis. Perbedaannya adalah: 1. Dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif ataupun terbatas. Yang kedua, dalam pembukuan, orang yang dibujuk disebut aktor intelektualis, dan yang dibujuk atau digerakkan disebut sebagai aktor materialis. Yang ketiga, pelaku materialis ataupun author materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Untuk bunyi pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu mereka yang memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan mengajukan orang lain supaya melakukan perbuatan. Contoh yang memberi atau menjanjikan sesuatu: Pak Ali, mau gak nilai bagus, kata Ibu Dekan. Asal Pak Dadang tonjok dulu orang yang bernama Saragi. Di sini Ibu Dekan menjanjikan suatu nilai bagus. Ini masuknya memberi atau menjanjikan suatu bersifat imaterial, sebab di hal ini ada dua sifat pemberian, yaitu yang bersifat material dan imaterial. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.